lapar. Oke. Ini yang paling galau Krishna ini di belakang sendiri soalnya. Bisa maju ke depan. Ya. Ada yang galau, ada yang sedih. Kenapa kok galau, sedih? Harusnya kan kita bahagia karena suasananya, cuacanya cerah ya, secerah hatinya Mas Afin. Oke ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, karena kita harus mengucap syukur pada Tuhan kita atas berkatnya ya. Oke, siapa yang sekarang waktunya berdoa? Oke, silakan. Dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selesai ya. Terima kasih Noni sudah memimpin doa hari ini. Ada yang tahu hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa? Belum tahu. Minggu lalu pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang vulkanisme, seisme, kemudian tentang tenaga endogen. Kira-kira sekarang kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Eksogen. Maaf ya gurunya gaptek sedikit ya. Tapi akan terus belajar ya, karena kan perkembangan teknologi itu perlu dilakukan. Nah, tadi sudah belajar, sudah ada yang tahu kalau kita akan belajar tentang eksogen. Kira-kira siapa yang pernah jalan-jalan ke pantai? Pernah? Pernah. Oh, Fariska pernah, Cynthia pernah. Cynthia kalau ke pantai pernah enggak lihat tebing pantainya ini agak curam seperti itu? Pernah enggak kira-kira? Yang mana? Kalau di pantai nggak ada gambarnya, kan kamu pernah pergi ke pantai. Nah, di pantainya yang kamu datangi itu tebingnya atau bibir pantainya curam tidak, atau landai atau curam? Ada yang curam. Kira-kira kenapa kok bisa curam seperti itu? Pernah tidak terpikirkan? Kena ombak. Nah, kalau selain bibir pantai, ada juga enggak yang pernah lihat terumbu karang atau batuan di sekitar pantai ini berlubang-lubang? Pernah enggak Widi? Pernah. Di TV? Enggak pernah ke pantai, Brian? Enggak pernah. Yang rumahnya dekat pantai nanti Brian diajak ya, supaya tahu. Oh, Rizka ya. Jadi di pantai ini ada fenomena bibir pantainya curam, ada juga batuannya berlobang-lobang. Kemudian ada juga enggak yang pernah pergi ke sungai, tapi di hilir sungainya atau di bawah sungai yang paling bawah ya. Nah, apa mau duduknya dipisah biar nggak guyon? Ya, kalau duduknya berdekatan nggak boleh guyon ya. Oke, jadi ada yang pernah jalan-jalan ke sungai atau melihat sungai, tapi kalau diseberangi atau kalian melihat sungai ini dangkal, tapi dangkalnya bukan karena batu, karena lumpur-lumpur. Pernah nggak lihat? Nah, itu kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Sedimen, pengendapan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tenaga eksogen ya. Ada pelapukan, ada sedimentasi, ada apalagi tadi yang di pantai namanya apa? Abrasi, erosi ya. Nah, dari pembahasan itu tujuan pembelajarannya kita sebenarnya apa? Apa yang harus kita capai dalam pembelajaran tersebut? Ya, yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti kita akan menggunakan yang namanya model think, pair, share ya. Peserta didik itu siapa? Kalian. Ini dapat menganalisa tenaga eksogen dan mengkomunikasikan ide tentang fenomena geoser secara kritis dan kreatif dengan menanamkan sikap mandiri beriman kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, nanti saya akan menjelaskan beberapa materi sebelum kita masuk ke pengerjaan atau
kalian melakukan diskusi seperti itu ya. Ngantuk semua ya kok sepi. Oke, berdiri semua yuk. Berdiri semua yuk. Iya, berdiri semua ya. Oke, jadi kita akan bermain ya. Bermainnya kalau saya mengatakan gajah, kalian bilang besar, tapi tangannya begini ya. Ya. Bulat-bulat begini loh, besar ya. Kalau saya mengatakan semut, berarti kalian bilang kecil. Seperti itu ya. Kesepakatannya nanti yang tangannya keliru, apa? Konsekuensinya apa? Ulang. Oke ya, kita mulai bisa? Ada seekor semut. Mana suaranya? Ya, sama suaranya. Oke, pemanasan ya. Diulang, oke. Ulang ya, pemanasan 1 kali, kemudian kita mulai. Ya. Ada seekor gajah yang besar. Pilih salah, Bu. Pilih salah. Oke. Kita buat seperti ini aja kecilnya ya, biar tidak ambigu. Besarnya gini. Sekarang gini. Oke, nah ya kita mulai ya. Ada seekor gajah yang besar. Tapi mana? Kemudian ada seekor gajah yang kecil. Tadi kalau kecil bagaimana? Kalau kecil ya. Iya, ini ikut kata besar kecilnya. Bukan gajah sama semutnya ya. Gitu ya. Jadi sudah Billy. Jadi mengikuti kata besar kecilnya ya, bukan gajah sama semutnya. Ada seekor semut yang kecil. Sudah? Kenapa? Salah? Ayo. Oh sweet. Ayo ulang lagi. Ada seekor gajah yang kecil. Sudah silakan duduk semuanya kecuali Afin sama Widi. Oke, supaya menghibur kita tidak ngantuk ya. Oke, kira-kira mau melakukan apa? Mau melakukan apa kira-kira? Apa melakukan apa supaya kita tidak ngantuk? Oh nyanyi. Nyanyi apa kira-kira Noni? Ada ide nyanyi apa? Nyanyi apa? Bangun tidurku terus mandi ya? Oh nyanyi bangun tidurku terus mandi. Iya. Sambil gaya berarti bangun tidurku terus mandi. Ini ya. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Ya ini kan. Oh yang lain tepuk tangan ya, yang mengiringi. Oke. 1, 2. Oh atau gini, yang lain yang nyanyi, kalian yang gerakan. Ayo. 1, 2, 3. Ayo kita. Ayo oke nyanyi ya. 1, 2, 3. Habis mati ku tolong ibu.
berarti nanti di rumah makannya jangan banyak-banyak nasinya ya. Makanya buah-buahan yang bergizi biar nggak gampang ngantuk ya. Oke. Kita akan masuk ke materi. Nah, kemarin atau pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang tenaga endogen ya. Sekarang kita masuk ke yang namanya tenaga eksogen. Apa sih tenaga eksogen itu? Ada yang tahu nggak? Apa Billy? Tenaga eksogen. Ya. Tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi. Dari luar apa dari dalam? Dari luar. Oke. Kira-kira benar nggak sih nih? Jawabannya Billy. Betul. Jadi tenaga eksogen adalah tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi dari luar ya. Jadi maksud kata luar ini adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi ya. Kalau tenaga endogen kan dari dalam bumi. Ya, kalau eksogen ini pengaruhnya bisa ada di air, angin, kemudian ada sinar matahari, ada es dan lain-lain ya. Oke, ada yang tahu nggak tenaga eksogen ini ada berapa? Dibagi menjadi berapa? Yuk, ada. Coba Rahmat, ada berapa tenaga eksogen? Tadi sudah baca atau belum sebelum masuk kelas? Belum ya. Jadi sebelum kita menyebutkan atau sebelum Rahma menyebutkan, jadi tenaga eksogen ini bersifat merusak dan mengikis permukaan bumi ya, terutama pada bagian-bagian tinggi. Tetapi di sisi lain tenaga eksogen ini juga dapat mengisi bagian yang rendah ya. Billy ngantuk ya? Ngantuk Bu. Oke, jadi bisa dibacakan. Ini adalah salah satu tenaga eksogen yang pertama. Coba Billy dibacakan supaya nggak ngantuk. Pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa panah. Pada umumnya proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Proses pelapukan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti misalnya iklim dan cuaca, topografi, batuan induk serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Oke, jadi ini adalah pengertian dari pelapukan. Kira-kira tadi Rahma belum jadi jawab. Pelapukan ada berapa? Dua. Ada apa saja? Ada tiga. Pelapukan ada apa? Kimiawi, biologis sama fisika. Jadi pelapukan ada tiga jenis ya. Ada pelapukan fisik, kimia, sama biologis. Nah, kalau pelapukan biologis ini dipengaruhi oleh apa kira-kira Noni? Ini Noni ini bagus. Pelapukan biologis dipengaruhi oleh apa? Dari tumbuhan, Kalau pelapukan kimia, dari coba bisa dibantu ya. Dari apa? Kalau pelapukan kimia kira-kira dari apa? Perubahan komposisi kimia Bu. Perubahan komposisi kimia. Bagus tadi jawaban Noni juga. Kemudian, ya? Kalau ini ya Bu, Ya. kemarin sempat baca sedikit Bu, tapi kayak karena air itu loh Bu. Karena air. Iya, seingat saya. Tuh. Kalau pelapukan fisika, karena apa kira-kira? Suhu, temperatur, kelembapan udara, perubahan iklim, angin. Oke, kita coba lihat bersama-sama ya. Jadi pelapukan fisik ini terjadi karena adanya perubahan musim bisa. Tadi ya karena cuaca, terus karena suhu udara, kelembapan udara, dan sinar matahari bisa ya. Kemudian pelapukan biologis ini dari organisme, tadi bagus sekali jawabannya Noni. Kemudian pelapukan kimia dari faktor kimia, biasanya air hujan ya. Seperti itu. Selanjutnya setelah pelapukan apa? Tenaga eksogen? Nah, sedimentasi. Tapi ini kita ke erosi dulu ya, sebelum ke sedimentasi. Ya. Jadi erosi ini merupakan apa?
pengikisan. Coba Eviana dibacakan, soalnya ini ngantuk kayaknya. Yo, biar nggak ngantuk. Setelah mengalami pelapukan, Ya. batuan yang telah pecah menjadi partikel-partikel kecil akan menyatu dengan tanah. Setelahnya, tenaga eksogen yang bisa muncul adalah erosi. Erosi merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Jadi erosi ini merupakan proses pengikisan permukaan bumi ya. Tadi ada contoh-contoh ya, sudah tadi disebutkan oleh Cynthia kalau ke pantai ini bibir pantainya curam, itu karena erosi yang disebabkan oleh air laut atau biasanya disebut abrasi. Nah, apa saja kira-kira jenis-jenis erosinya? Kita lihat sama-sama ya. Jenis erosi ini ada ablasi, ya ablasi ini disebabkan oleh aliran air sungai. Kemudian ada oleh angin. Kalau angin ada yang sudah pernah melihat contoh-contoh seperti ini ya. Ada korasi, ada deflasi kalau angin ya. Kemudian ada oleh gelombang air laut, tadi abrasi yang sering kita temui di pantai ya. Kemudian oleh es, ya. Es yang mencair. Itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Oke, belum. Tapi pinter-pinter murid saya ini ya. Oke, sekarang kita belajar tentang sedimentasi. Nah, coba dibacakan. Mbak Karisa. Sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Kalau pada erosi dan pelapukan terkesan merusak yang telah ada, sedimentasi justru menambah material yang baru. Ya, jadi sedimentasi ini menambah material yang baru ya, seperti pengendapan ya. Apa saja sedimentasi? Nah, contoh-contohnya itu jenis-jenis sedimentasi, ada kipas aluvial, ya, ada tandolo, ada sandun. Nah, ada yang pernah pergi ke Yogyakarta ke para gumuk pasir ya. Nah, itu disebabkan oleh apa ya kira-kira? Angin ya. Kemudian ada sedimentasi marin, ini disebabkan oleh tenaga gelombang laut ya. Kemudian ada kipas aluvial, ini sedimentasi akuatif disebabkan oleh tenaga air ya, biasanya ada di bawah-bawahnya air terjun, di bawah-bawahnya sungai seperti itu. Cynthia ngantuk? Ngantuk ya? Oke. Kalau ngantuk coba dibacakan. Ini yang terakhir ya, materi terakhir sebelum kita masuk ke kolaborasi. Oke. Gerakan massa tanah. Gerakan massa tanah adalah semua pengangkutan massa tanah menuruni lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Sederhananya, mass wasting ini yang sering kita sebut sebagai longsor. Semakin tinggi atau curam tanahnya, maka kecepatan pergerakan massa tanahnya juga tinggi. Oke, terima kasih. Nah ini jadi untuk tenaga eksogen ini tadi ada berapa? Ada 4 ya. Ada pelapukan, erosi, sedimentasi sama pergerakan massa buang atau mass wasting. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita diskusi? Ada? Kalau tidak ada, silakan dibuka Google Sheet-nya. Linknya sudah saya kirimkan tadi ya di grupnya. Silakan dibuka di link Google Sheet-nya. Sebentar saya tak tampilkan di sini juga. Jadi di sana kita akan di Google Sheet-nya ini sudah ada tampilannya ya, ada materi pembelajaran. Nanti yang suka membaca, contohnya Noni ini kan paling suka membaca, bisa menggunakan materi yang bentuk teks ya. Kalau Widi ini sukanya nonton, bisa menggunakan yang dalam bentuk video. Atau Fariska ini sukanya lihat PowerPoint yang gambar-gambar ya, bisa diakses seperti itu. Nah, lembar kerjanya ini seperti apa? Karena tadi kita modelnya Think Perser,
Pertama, kalian harus bekerja secara individu, ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan LKPD ini, yang nomor tadi kan sudah duduknya ganjil genap ya, absennya. Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan atau permasalahan bisa dijawab berindividu ya. Kemudian setelah selesai menjawab secara individu, didiskusikan secara berpasangan dulu, saling berbagi karena namanya pair ya. Itu akan berpasangan, saling berbagi ya. Oh noni jomblo ya, tapi sekarang berpasangan dulu sama ya. Oh berarti pasangan yang tertukar ini tadi ya. Nah, setelah berpikir secara mandiri mengerjakan beberapa pertanyaan, kalian harus berpasangan. Nah setelah berpasangan didiskusikan hasil jawabannya, kemudian berdiskusi secara kelompok besar berdasarkan gaya belajarnya. Tadi kan sudah sendiri, Noni sendiri ini ya. Kemudian berpasangan sama Cynthia. Tapi Noni dan Cynthia ini memiliki gaya belajar yang berbeda. Tadi kan tadi diskusi. Nah, kemudian di-share ke grupnya dengan gaya belajar yang sama. Contohnya Noni ini gaya belajarnya kan sama Sisni sama Clarissa seperti itu. Nah, kemudian hasil jawabannya bisa dibuat infografis, artikel atau presentasi. Begitu ya Afin ya? Oke. Jadi di LKPD-nya sudah ada petunjuk yang jelas. Nah, waktunya kita mengerjakan ini selama 35 menit dari mulai berpikir secara mandiri, berpasangan hingga berkolaborasi dalam kelompok besar. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Silakan dibuka Google Sheets-nya, saya cek satu-satu ya. Mana, Vin? Ayo dibuka. Oke. Ini dijawab dulu ya, mandiri dulu. Ya. Google Sheets. Linknya sudah saya kirim tadi ya. Sudah dibuka ini. Oke, dibaca dulu. Kamu mau yang mana materinya? Oke. Sudah dibuka ya? Bingung kenapa? Oh, dibuka dulu Google Sheets-nya. Di grup. Ya, sudah. Oke, dibaca dulu loh ya. Nah, itu dikerjakan yang mana? Yang nomor absennya ganjil, bagaimana? Sudah dibuka? Mana? Oh iya, jadi begini, yang kamu nomor absennya ganjil apa genap? Ganjil berarti mengerjakan soal yang ganjil. Nah, oh, yang atas ya, yang dua itu gambar itu adalah untuk soal yang ganjil. Seperti itu ya? Sudah? Mana? Ayo, Rizky. Oh iya, pinter ya. Oke, sudah ya. Untuk berpikir secara mandiri sudah selesai waktunya. Silakan berpasangan diskusi. Krisna, kamu pasangannya mana? Enggak punya pasangan. Sementara gabung sama Afin sama Farika. Enggak apa-apa pasangan 3 ya. Satunya jadi orang ketiga. Enggak apa-apa ya. Gimana pasangan 2? Oke, sudah ya. Waktunya untuk diskusi secara berpasangan 5 menit. Sudah diskusinya? Sudah. Secara berpasangan apa berkelompok besar ini? Pasangannya 2 loh, bukan 4. Oh. Oh iya. Di circle-circlean ya. Tapi circle-circlean untuk hal yang positif nggak apa-apa. Oh iya, bukan lingkaran. Jadi persudut ya. Tapi nggak boleh mengganggu temannya ya. Bu Biri main jepretan, Bu. Sudah, sekarang sebelum. Coba lihat. Mana punyanya Billy? Billy jawab yang mana? Ini enggak ngerjain udah diganti. Billy
Ganjil apa genap? Saya genap Bu. Genap berarti yang bawah ini, yang oleh S sama yang satunya. Itu adalah di pantai itu. Ya, itu S. Sudah ya? Itu adalah dari apa ya itu ya, batuan yang terkikis itu, kemudian tumbuhannya pondoknya pondok itu ya dikerjakan dulu. Oke, sudah ya, silakan berpasangan itu 2, kalau 4 namanya bukan berpasangan ya. Oke, sudah cara berpasangan. Kalau sudah silakan pindah berdasarkan gaya belajarnya. Ayo, duduknya pindah. Saya di belakang. Bukan ya. Siapa yang mau sama saya? Kamu gaya belajarnya sama ini loh. Saya namanya apa? Iya, bisa ya. Ya. Bu, saya sama Bu. Saya bukan siapa, nggak punya loh Bu. Kamu sukanya apa? Visual Bu. Visual sama Fariska di sana. Nggak apa-apa, kan namanya juga satu. Ini satu kelas nggak boleh pindah. Kinestetik gerak-gerak. Sama Billy. Sama Billy. Saya bagi siapa ke online? Nggak boleh nggak disemi. Sudah ya? Sama Depon. Bu, saya di sini Loh, ya. imut itu bukan demo, imut ya. Sudah ya? Iya. Kebanyakan yang visual ini jadi 2 kelompok. Tina sama Brian sama Eviana aja ya, kebanyakan. Visual kan banyak yang visual. Oke. Sudah? Ini apa? Audio visual, kinestetik, visual sama tadi apa ini? Teks ya, ini yang bukan baca. Iya. Oke, silakan ditentukan ya. Yang teks berarti membuat artikel kesukaannya. Ini nanti bisa membuat media presentasi. Ini juga. Yang visual bisa membuat infografis ya. Oke, coba saya cek hasil pekerjaannya. Krisna kenapa? Jangan mengheningkan cipta lo ya. Ya. Sudah. Oh ya, bagus ya. Bagus sekali. Mana? Oh iya. Bagus. Mana? Bu, Depon ya mau baca. Oh ya. Buat apa? Buat artikel. Oh ya, bagus. Mana? Medianya? Sudah. Ini yang 2 berkontribusi tidak ini. Jauh ini dan kaduk mau kenalan jauh rumah saya yang ini. Coba didiskusikan lagi ya, saling berkontribusi. Oke. Sudah yang audiovisual sudah? Sudah. Jadi kalau sudah diskusinya, kita akan perwakilan ya untuk yang mempresentasikan yang visual saja, yang lain nanti dikirimkan tugasnya di Google Drive-nya yang sudah saya share ya. Oke, silakan untuk yang kelompok visual bisa dipresentasikan di depan. Ya. Mas Hafid. Coba siapa yang maju kelompoknya? Kelompok visual Bu. Oke, silakan Afif sama siapa? Sama Cynthia. Sama Cynthia. Iya. Oke, yuk. Yang lain diperhatikan ya, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu ditambahi seperti itu. Bagaimana? Oh iya. Jadi hasil diskusi Depon akan disampaikan oleh Mbak Cynthia. Silakan. Ya bentar. Tampilin ya Bu ya. Ya. Mana? Iya. Bisa dibantu ini yang Google Chrome. Oh, gitu ya. Oke. Hah? Saya bantu atau sendiri atau saya bantu? Gambar yang pertama ya Bu ya. Ya. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami
yang pertama ini ada gambar batu yang pecah karena menurut diskusi kelompok kami, gambar pertama ini disebut dengan pelapukan kimia. Terjadi karena air yang masuk perlahan ke dalam batuan dan hanya melakukan bagian pinggiran batu sehingga membentuk membola. Jadi bisa dilihat kalau gambarnya ini kan bentuknya bulat, kemudian yang pecah hanya sebagiannya saja. Gimana? Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua. Afin bisa dibantu diturunkan ya di slide-nya. Ya, gambar yang kedua menurut pendapat kelompok kami itu bisa disebut dengan wave platform. Terbentuk ketika gelombang destruktif menghantam permukaan tebing, kemudian menyebabkan pemotongan antara bagian yang tinggi dan rendah, terutama sebagai akibat dari abrasi, korosi, dan juga aksi hidrolik. Nah, lanjut gambar yang S ini Bisa diturunkan, Afin apa namanya penjelasannya. analisis proses terjadinya ya dapat menghasilkan membentuk permukaan bumi. Ini kan pertanyaannya jelaskan perubahan bentuk muka bumi karena pengaruh dari gambar yang pertama yang S tadi. Nah, itu dapat menyebabkan sisi rock basin lake atau danau terbentuk karena bagian pegunungan terbebani. Lanjut, yang gambar kedua ada inselberg, terbentuk apabila bagian depan dinding suatu pegunungan atau perbukitan mundur akibat proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebar secara terus-menerus sehingga meninggalkan bentuk sisa dengan lereng dinding bukit sisa yang curam. Seperti itu. Itu penjelasan materi hasil diskusi kelompok kami. Kemudian jika ada pertanyaan dipersilakan, nanti yang akan menjawab pemateri dan juga kelompok. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-temannya? Mungkin Nani ada yang mau ditanyakan kelompoknya Nani? Sudah baik. Terus kelompok visual, kelompoknya Brian ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Sudah cukup baik. Terus kelompoknya audiovisual nggak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oh, sudah bagus semua. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompoknya Afin. Oke ya, jadi ini adalah kenampakan alam ya atau bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh tenaga eksogen. Tadi ada apa tadi ya? Ada apa saja? Ada batuan yang mengalami pelapukan, kemudian ada perubahan ini apa? Pesisir pantai, kemudian ada tercairnya es ya, secara eolin, dan kemudian ada inselberg seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang apa saja? Coba Brian disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang apa saja? Yuk. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita belajar mengenai tenaga eksogen. Ya. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang membentuk permukaan bumi yang berasal dari luar. Ya. Misalnya ada pengaruh dari angin ataupun sinar matahari. Terus tadi kita juga sudah belajar mengenai pelapukan. Pelapukan itu dibagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama itu pelapukan biologis, kedua pelapukan secara kimia, dan yang ketiga itu secara fisik. Dan Oke. mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau menanggapi. Tadi dari Brian ini disebutkan satu saja tenaga eksogen. Mungkin dari Afin sama Fariska dari tadi diskusi. Nah, kira-kira apa? Oke, apa? Selain pelapukan tadi kita mempelajari tentang apa saja? Sedimentasi. Sedimentasi itu disebabkan oleh apa saja tadi? Ada sedimentasi?
dari air, Ya, terus sama gelombang air laut, sama satunya apa? Satunya? Angin ya. Kemudian tadi erosi. Nah, erosi kira-kira apa saja tadi ada erosi oleh apa saja? Rizky? Yuk. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira hal yang paling menarik apa? Joget, ekspresi. Nah, kalau hal yang tidak menarik atau menurut kalian membosankan, ada enggak? panas Bu. Panas. Oh, nanti biar dianggarkan untuk beli AC ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita kira-kira perlu nggak kita belajar tentang tenaga eksogen ini? Supaya tahu supaya tahu bentuk-bentuknya dari mana saja ya. Jadi kalau misalkan Widi ini pergi ke pantai sama temannya, nah terus sama Noni, terus ada permukaan pantainya yang curam. Nah, ini karena karena abrasi. Nah, bisa menjelaskan seperti itu ya. Karena kalau kita belajar tentang tenaga eksogen. Nah, berbicara tentang tenaga eksogen, ini kan tadi bersifat merusak ya. Nah, begitupun juga dengan diri kita ya. Pesan moralnya bahwa kalian sebagai objeknya, batuan atau sebagai apanya, itu harus tahan dari gempuran sinar matahari dan lain-lain ya, supaya tidak mengalami pengikisan ya di dalam diri kita ya. Bukan glowing sendiri, tapi ibaratnya kita itu mental kita ya, kalau tadi tenaga-tenaga yang membentuk seperti matahari dan lain-lain ini ibaratkan hal-hal faktor lain ya, faktor di luar diri kita. Bisa jadi ketika kita dibilangi temannya tersinggung seperti itu ya. Jadi kita harus kuat menjadi manusia agar tidak terkikis oleh faktor-faktor di luar sana. Oke ya? Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau sudah, jangan lupa belajar tentang bab atmosfer untuk kita pelajari di minggu depan. Oke, kalau cukup saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ditutup berdoa bersama-sama. Silakan Fariska dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri kegiatan refleksi lesson study pada kegiatan simulasi packaging. Perkenalkan saya Elisa sebagai moderator. Di sini akan memandu kegiatan lesson study pada hari ini. Kegiatan pertama yaitu refleksi pada guru yang sudah mengajar, yaitu Ibu Tina dan Ibu Rizka. Saya persilakan dulu kepada Ibu Tina untuk menyampaikan refleksi mengenai kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu serta kesempatan yang diberikan. Refleksi yang saya rasakan setelah melakukan kegiatan listen study
studi pada hari ini tentunya ada rasa lega ya. Jadi lega karena telah mempraktekkan dari rancangan-rancangan yang sudah dirancang oleh kelompok saya dan kelompok saya. Kemudian ada juga perasaan yang selain lega, ada juga perasaan yang masih mengganjal, mungkin ada 1-2 langkah yang masih terlupa. Tapi saya bersyukur karena telah menyelesaikan tugas lesson study pada hari ini, dan harapan saya nanti observer bisa memberikan masukan, saran, kritik yang membangun untuk saya ke depan memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan ke depan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Guna sudah memberikan refleksi dan sudah pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya saya persilakan kepada Rizka memberikan refleksi mengenai pembelajaran yang telah Baik. Jadi terima kasih untuk moderator atas waktunya. Oke, saya ingin merefleksikan atau mengungkapkan perasaan saya Setelah kegiatan lesson study ini, yang pertama sama halnya dengan Bina, pasti lega. Yang kedua sudah ini ya, sudah lepas ya. Tadi kan sudah terbebani sebelum masih terbebani sebelum melakukan lesson study atau pengajaran. Kalau sekarang sudah lepas perasaannya. Jadi rancangan yang sudah kami susun, ya, kelompok kami susun ini sudah dilakukan langkah-langkahnya, ya, dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan juga penutup ini sudah dilakukan dengan sesuai dengan rancangannya. Itu perasaannya ya senang yang pertama, kemudian lega, dan juga ada beberapa hal yang memang masih perlu saya perbaiki. Ada tadi 1-2 siswa mungkin yang tidak yang luput dari pengamatan, belum maksimal seperti itu. Baik, terima kasih atas refleksi dari Bu Rizka. Kemudian selanjutnya menyampaikan hasil observasi dari Bina terlebih dahulu kepada Ibu Wajeng. Saya persilakan menyampaikan hasil observasinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Dan sangat mengapresiasi kepada guru model yaitu Bu Tina yang sudah melaksanakan kegiatan per-teaching dalam hari ini. Nah, adapun hal-hal yang sudah saya observasi, untuk kegiatan hari ini, yaitu yang pertama berdasarkan instrumennya, yaitu peserta didik sudah benar-benar telah melaksanakan pembelajaran hari ini. Kemudian ada beberapa peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran karena tidak masuk. Ada seperti Feni, kemudian Devra, Amalia, dan Dwi. Kemudian ada juga peserta didik yang kurang aktif atau heboh sendiri, dalam artian contohnya seperti Diantama, itu ya. Kemudian usaha guru model. Di sini saya fokusnya tadi ke Diantama dan juga Wahyu ya. Diantama dan Wahyu fokusnya di situ saya mengobservasinya. Kemudian usaha guru model dalam mendorong peserta didik yang tidak aktif untuk belajar. Yang pertama, guru model menegur, menunjuk dan mendekati peserta didik, kemudian disuruh membaca dan kemudian disuruh untuk menjawab. Kemudian pembelajarannya sudah berjalan dengan efektif. Kemudian usaha guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, seperti tadi yang sudah saya amati, itu adalah kelompoknya Billy. Bahwasanya usaha yang dilakukan oleh guru model ketika kelompoknya Billy mengalami kesulitan, yaitu menghampiri kelompok tersebut, kemudian menjelaskan kembali serta membimbing peserta didik. Kemudian usaha guru memfasilitasi peserta didik yang lebih cepat dari rata-rata, itu memberikan semangat dan meminta anggota kelompok untuk melanjutkan pekerjaan. Nah, kemudian ada juga pelajaran berharga yang dapat saya ambil dari kegiatan lesson study yang sudah dilakukan oleh Bu Tina, bahwasanya adanya ice breaking yang dirasa oleh sebagian orang itu adalah hal-hal yang tidak penting, tapi
kesempatan menjawab, bertanya atau yang lainnya. Terus kemudian ketika memberikan kesimpulan itu ditawarkan dulu kepada peserta. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Tina. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ina yang sudah memberikan atau menyampaikan hasil observasinya. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Evi untuk menyampaikan hasil observasinya kepada Ibu. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada guru model Bu Tina. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi dari presentasi atau pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tina. Saya menambahkan saja ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ajeng, yang mana ada beberapa yang belum sempat disampaikan. Yang pertama ada menurut saya antara CP dan ATP-nya sudah match. Kemudian ada respon peserta didik itu excited, artinya semangat dalam pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Tina. Kemudian ini di RPP, jadi di RPP dan kegiatan pembelajaran itu untuk secara keseluruhan sudah match. Ada beberapa yang saya soroti di sini. Jadi kalau di RPP itu pembelajarannya bersifat diferensiasi ya, tapi pembelajaran diferensiasinya kurang nampak ya tadi. Karena yang audio, terus kemudian yang visual atau mungkin yang teks itu kurang nampak. Jadi tadi hanya mempresentasikan yang visual itu ya Bu. Kemudian materi yang disampaikan ya bersifat kontekstual untuk permasalahan diskusinya, jadi lebih bisa mencakup apa yang sudah dilihat di lingkungan sekitar siswa di Kota Malang. Kemudian untuk mobilitas guru dalam kelas itu sudah nampak bagus, pengelolaannya juga bagus. Kemudian ada ini Bu, tadi tidak ada penyimpulan diskusi dari peserta didik, jadi langsung ke gurunya yang menyimpulkan, seperti itu. Untuk keseluruhan overall oke, menurut saya sudah bagus. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Evi yang sudah menyampaikan hasil observasinya. Kemudian saya persilakan kepada Ibu Tina untuk menanggapi hasil observasi dari kedua observasi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada observer saya, Bu Ajeng dan Bu Evi, yang telah memberikan penilaian terhadap performa ataupun kegiatan research study saya hari ini sebagai guru model. Tentunya saran-saran yang diberikan oleh Bu Ajeng, kemudian Bu Evi itu besar artinya untuk saya sebagai bentuk koreksi atas apa yang sudah saya lakukan, kemudian bisa menjadi perbaikan saya untuk selanjutnya menjalankan sebuah pembelajaran yang lebih efektif, lebih menarik, dan tentunya bagaimana pengelolaan itu kelas menjadi lebih bagus lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga benar-benar menjadi perhatian saya ke depan untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang guru, memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Elsa. Terima kasih kepada Bu Tina yang sudah memberikan tanggapannya. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada observer Ibu Rizka untuk menyampaikan hasil observasi dari pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bu Rizka karena sudah melewati masa yang khusus melengkapkan. Berdasarkan hasil observer, kemudian
dikarenakan sakit maupun apa. Di dalam kelas pun juga ada beberapa peserta didik yang masih bermain HP dan ada peserta didik yang kurang fokus. Bagaimana usaha guru modal dalam mendorong peserta didik yang tidak aktif untuk belajar? Jangan diberikan pertanyaan afirmatif di awal kegiatan. Apakah pembelajaran berjalan dengan efektif? Ya, pembelajaran sudah berjalan secara efektif. Bagaimana usaha guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran? Guru modal memberikan pertanyaan dan contoh-contoh secara nyata atau kontekstual yang berada di sekitar lingkungan peserta didik, seperti tadi memberikan pertanyaan apakah sudah pernah ke pantai. Seperti itu juga guru model memeriksa setiap pekerjaan dari setiap kelompok dengan mengambil satu-satu dari semua kelompok, dari setiap kelompok. Selanjutnya akan diteruskan oleh observer Mbak Amalia. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Saya lanjutkan saja ya. Dari observasi yang telah saya lakukan itu untuk Ibu Rizka. Jadi selanjutnya untuk kesesuaian Ibu Rizka dalam menyampaikan pembelajaran itu memang sudah sesuai dengan RPP ya, sudah sesuai dengan langkah-langkah dasar pembelajaran yang direncanakan. Kemudian ini Rizka juga sudah dapat memfasilitasi beragam karakteristik peserta didik. Bagaimana nanti peserta didik yang ketika dia visual dikelompokkan dengan mereka yang visual, dengan audiovisual seperti itu. Kemudian untuk pembuatan produk ya, diferensiasi produk juga sudah dilaksanakan. Jadi diferensiasi dalam pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk ya dalam merespon peserta didik yang situasinya beragam ya dalam kelas, misalkan ada yang ngantuk, ada yang ketika bicara sendiri ajak beliau, jadi bisa juga langsung merespon mereka, mengingatkan dengan langsung memanggil nama mereka untuk diminta membacakan materi atau diberi pertanyaan seperti itu. Jadi interaksi dengan siswanya juga lebih bagus, lebih banyak juga. Dan itu berarti sudah sangat melibatkan siswa ya dalam pembelajaran. Kemudian poin selanjutnya juga sudah melibatkan siswa dalam menyampaikan kesimpulan dan refleksi. Saran saja untuk yang tadi kan siswa banyak diberi pertanyaan, banyak diberi kesempatan untuk membacakan materi. Tapi menurut saya itu mereka kurang diberi pertanyaan untuk berpikir kritis, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Selebihnya saya juga menyampaikan apresiasi kepada Rizka dalam melakukan lesson study hari ini sebagai guru dan kelompok. Saya kembalikan. Terima kasih kepada observer Ibu Rizka yang sudah menyampaikan hasil observasinya. Kemudian saya silakan kepada Ibu Rizka untuk menanggapi dan memberikan klarifikasi terhadap hasil observasi yang telah disampaikan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi memang saya mengucapkan terima kasih untuk observer atas penilaiannya, atas hasil pengamatannya. Dari hasil pengamatan observer ini akan saya jadikan bahan evaluasi untuk lesson study berikutnya. Kemudian untuk tadi masalah berpikir itu memang di tengah penjelasan saya tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, akan tetapi sudah saya masukkan ke LKPD untuk kolaborasi seperti itu. Nah, kemudian untuk pelajaran
observasi dan juga Ibu Icing yang hari ini sudah melakukan kegiatan tadi bersama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih kepada Ibu Rizka. Selanjutnya kita sudah mendengarkan hasil observasi yang kemudian hasil refleksi. Kemudian selanjutnya saya berikan waktunya kepada dokter untuk melakukan untuk menyimpulkan hasil refleksi legislasi pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu kepada kedua guru model yaitu Ibu Rina dan Ibu Rizka yang telah berhasil dengan sukses dan patut diapresiasi atas pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Ada kegiatan lesson learn atau kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada kegiatan hari ini. Yang pertama, kita semua itu dapat belajar dari kekurangan-kekurangan yang telah kita evaluasi pada hari ini. Seperti contohnya penarikan kesimpulan yang tadi masih kurang. Nah itu nanti di pembelajaran berikutnya diharapkan kita bisa memaksimalkan kekurangan tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa mengulangi good practice atau hasil yang baik untuk pembelajaran berikutnya. Seperti tadi yang ice breaking itu dianggap kurang penting, namun pada penerapannya pun ice breaking itu dapat memberikan fokus lebih kepada siswa. Nah, dari kedua ini tadi diharapkan kita semua itu bisa menghindari atau mencegah bad practice atau kesalahan-kesalahan yang sama di pembelajaran berikutnya. Terima kasih kepada Angela yang telah menyampaikan hasil kesimpulan pada pada refleksi tadi hari ini. Kemudian kita sudah sampai ke penghujung kegiatan. Terima kasih kepada Ibu model kemudian kepada observer yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Saya ucapkan selamat dan terima kasih banyak. Kemudian saya akhiri kegiatan refleksi pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.